Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat sama-sama menyimak kajian atau kultum dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sobahul khair. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah menginjak ke 9 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga bisa menjadikan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Baik teman-teman, di sini Ibu Isna akan menjelaskan tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Apa saja keutamaannya ya? Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Nah, hadis ini pasti sudah masyhur di kalangan teman-teman semua. Teman-teman pasti sudah tahu yang bunyinya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu yang ketiga, untuk orang-orang yang mahir atau yang ahli atau yang hebat membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Hadis ini bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, pandai membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membacanya ataupun menghatamkan Al-Quran, jangan bersedih dahulu, sebab Allah tetap memberikan 2 pahala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Kemudian yang kelima, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah yang baunya harum dan rasanya enak. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti sebuah kurma yang tidak berbau sedang rasanya enak dan manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihanah yang baunya harum sedang rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti hanzalah yang tidak berbau sedang rasanya pahit.
hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, kira-kira teman-teman mau diumpamakan seperti apa nih? Apakah seperti buah utrujah yang baunya harum dan enak? Ataukah seperti buah kurma yang tidak berbau tapi rasanya enak dan manis? Atau seperti raihanah yang baunya harum tapi rasanya pahit? Ataukah seperti hanzalah yang tidak berbau sedangkan rasanya pahit? Tentu kita akan memilih seperti buah utrujah, yaitu orang yang mukmin dan tidak lupa untuk membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, yang dimana setiap amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Dalam suatu hadis diriwayatkan, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapat pahala satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf serta mim satu huruf. Nah, terbayangkan kalau kita baca surat Al-Ikhlas aja yang 4 ayat, kalau kita hitung berapa hurufnya, itu pasti lebih dari 20 huruf ya. Kemudian kita kalikan kali 10 setiap hurufnya, jadi 200. Apalagi di bulan Ramadan dibacanya, pasti berlipat-lipat. Maka dari itu, teman-teman semua, jangan sampai malas untuk belajar Al-Quran ya, karena keutamaannya banyak sekali. Yang Bu Isna sampaikan hanya sedikit, tapi di dalam riwayat yang lain itu masih banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Isna sampaikan menjadi motivasi buat teman-teman semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat Bu Isna sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.